Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama dalam program Intimacy Worship hari ini. Kita boleh menikmati kuasa Tuhan mengalir menjamah kehidupan saudara. Kuasa Tuhan yang memulihkan kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan menjamah umat-Mu dimanapun kami berada. Kami beroleh kekuatan baru. Anugerah-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita mengalir dalam hati kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, memulihkan jiwa kami, hidup kami, hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Janji-Mu ya dan amin, membuat
di matamu. Serahkan hidupku padamu. Berserah penuh. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah kepadamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah kepadamu. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah kepadamu. Engkau Tuhan yang hidup, yang berkata atas hidupku. Sumber pertolonganku, sumber pengharapanku, sumber kehidupanku. Hanya pribadimu Yesus Tuhan. Engkau Tuhanku yang hidup. Yesus, Yesus. Ku berlindung padamu Tuhan. Menyadari bencana hidupku. Engkaulah kekuatan bagi jiwaku, yang memulihkan dan menyegarkan jiwaku. Hanya Engkau Tuhan. Ya masyarakat. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Yesus. Kuasa yang memulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Ya haleluya, haleluya. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena Kau pegang tangan kami ya Apa yang Kau berikan itu Yesus Tuhan. Shalom, selamat pagi keluarga besar BPCC Bali. Kembali kita ketemu dalam satu renungan pagi yang saya berharap bisa menguatkan kita semuanya. Tema renungan pagi ini saya beri judul dengan judul yang sangat sederhana yang kita mengerti semuanya, yakni pengharapan. Ya, pengharapan. Ya, pengharapan itu kalau saya lihat di kamus KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya berkeinginan supaya terjadi, ya, keinginan supaya menjadi kenyataan, ya, keinginan supaya menjadi
kenyataan. Siapa yang tidak kepingin? Semuanya kepingin. Setiap ulang tahun kita waktu tiup lilin ya, biasanya teman-teman siapapun juga, ayo, wish-wishnya apa? Nah, kemudian ditiup lilinnya dan kemudian kita doa sebentar, kepingin sesuatu yang kadang-kadang orang lain nggak boleh tahu ya, puji nama Tuhan. Dan itulah memang yang kepingin terjadi buat kehidupan kita, hal-hal yang baik. Siapa yang nggak kepingin? Namanya pengharapan ya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, apalagi saat-saat yang seperti ini, begitu banyak pengharapan yang diharapkan oleh seseorang, siapapun juga, termasuk dari kalangan kita orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus ya. Sepertinya ya, pengharapan itu menjadi sesuatu yang sangat jauh, yang kayaknya nggak mungkin tercapai lagi. Tapi sudah di awal kita lihat kehancuran yang dari tatanan semua planning kita, semua rencana kita ya. Kita yang mendapatkan mungkin pekerjaan yang mapan ya, berharap hidup senang, besok-besoknya tiba-tiba saja ya terjadi masalah besar, ada pemecatan ya, perusahaannya bangkrut ya. Ada juga yang mungkin dia merasa bahwa aku tenang dah, hartaku sudah banyak ya, cukup untuk paling enggak beli rumah, menikah, untuk membesarkan anak cucu. Mungkin tiba-tiba aja dapat menantu jahat, menantu yang menghabiskan hartanya. Aduh, pusing ya. Harapan-harapan yang sepertinya sudah di depan mata ya, kadang-kadang hanya kita tinggal ambil, tapi ternyata harapannya itu malah lari jauh dari kenyataan ya. Kadang-kadang kita mempunyai pendidikan yang tinggi, kita berharap bisa dengan pendidikan tinggi bisa bekerja dengan baik, tapi ternyata di tengah jalan kita kena sakit ya. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di hadapan kita, di depan kehidupan kita, yang menghadang sehingga pengharapan itu tidak menjadi kenyataan ya. Ada teman yang mempunyai cita-cita, besok mau planning punya menikahkan anak dan sebagainya, tiba-tiba ya, beberapa bulan sebelum pernikahan terjadi ya, dia jatuh sakit dan stroke. Kehidupan yang sepertinya pengharapan dunia itu memang tidak bisa menjamin apapun dalam kehidupan kita ini ya. Tapi sekarang kita berbalik, kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang pengharapan ya. Dan ini yang harus kita imani, kita percaya. Ibrani 11 ayat yang pertama ya. Tentang apa? Semua orang akan bilang tentang iman. Ya benar ya. Ibrani 11 ayat 1 itu adalah tentang iman ya. Tapi sebetulnya iman untuk apa sih? Iman untuk pengharapan itu loh jadi kenyataan. Kan begitu sebetulnya ya. Jadi memang iman dan pengharapan itu tidak bisa dilepaskan ya. Sebab kalau kita hanya beriman saja dan kemudian pengharapan itu tidak terjadi, maka sia-sialah iman kita, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pengharapan itu menjadi nyata ya. Yang awalnya tidak kita lihat pada titik awal ya, tapi akan terjadi dan pasti terjadi ya. Baik di masa kita hidup ini sampai nanti kita di masa kekal ketemu dengan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Kita hidup kekal selama-lamanya. Tapi apakah kehidupan itu hanya berakhir untuk kekekalan dan kita tidak bisa menikmati pengharapan dalam dunia ini? Enggak ya. Tuhan Yesus banyak katakan dalam firman Tuhan, dalam 4 Injil, bahwa pengharapan orang percaya itu juga dinyatakan secara nyata ya. Bagaimana orang yang lumpuh bisa berdiri, yang buta melihat, yang sakit kusta sembuh, yang 12 tahun pendarahan juga sembuh, bahkan yang mati pun ya. Seorang ibu yang di Nain itu waktu dia melihat anaknya mati, dia tidak punya pengharapan sama sekali. Tapi begitu ketemu Tuhan Yesus, anaknya bangkit dari kematian. Itulah pengharapan yang dari Tuhan ya. Kenapa pengharapan orang Kristen begitu kuat dan kita harus mengimani dengan demikian kokoh untuk pengharapan ini? Ibrani 6 ayat 19 dikatakan seperti ini. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir ya.
Saya ulang, pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita tahu bait suci, ada beranda, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ya. Dan kita tahu pengharapan ini dicantolke, apa bahasa dicantolke? Diikatkan kuat-kuat, ya. Seperti jangkar yang diikat dengan kuat di belakang tabir. Di belakang tabir Allah itu apa? Karena memang di ruang maha suci dan ruang suci ada tabir yang membelah itu, dan kemudian ruang maha suci tidak kelihatan, harus buka tabir duluan. Ya. Kalau imam besar, dia setahun hanya masuk satu kali. Waktu dia masuk ruang maha suci, itu kakinya dikasih tali, dikasih kelintingan. Ya. Dan kemudian para imam-imam yang lain di luar sedang menunggu. Ya. Apa yang terjadi dengan imam besar itu? Kalau sampai lama nggak keluar-keluar, berarti imamnya bisa mati. Ya. Kalau kelintingannya nggak bunyi, kelinting nggak bunyi, ya. Itu berarti imam besarnya masih terjadi sesuatu apa-apa, ya. Sehingga kemudian tinggal tarik aja dan imam itu jadi mayat. Sebab memang kena terpa kemuliaan Allah yang dilakukan, yang dialami oleh imam besar tadi itu, ya. Mungkin ada dosa dan sebagainya. Begitu kuatnya pengaruh dari ruang maha suci ini. Dan waktu Tuhan Yesus disalibkan di gunung Golgota, tirai ini, luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Ya. Tirai ini sobek jadi dua. Ya. Dan sekat antara ruang suci dan maha suci nggak ada batas. Semua orang bisa menghampiri Tuhan Allah kita melalui Tuhan Yesus Kristus kapanpun juga. Ya. Kapanpun juga kita akan menghampiri Dia. Dia siap, bersedia untuk menaungi kita, untuk menjemput kita, untuk omong-omong dengan kita, untuk kita bisa sampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pengharapan kita. Ya. Kan coba Bapak Ibu, coba tarik ke belakang kehidupan Bapak Ibu semuanya. Berapa lama Bapak Ibu sudah kenal dengan Tuhan Yesus kita? Berapa lama Bapak Ibu sudah mengenal, sudah menjadi sedang jemaat di PPCC, atau mungkin dulunya jadi sedang jemaat di tempat lain, atau dulunya belum kenal Tuhan Yesus, sekarang sudah cinta kenal dengan Tuhan Yesus. Berapa lama Bapak Ibu mengenal Dia? Ya. Dan juga berapa lama Bapak Ibu mengalami begitu banyak pertolongan Dia? Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat pernikahan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu boleh menikmati ada anak-anak yang lucu di sekeliling kita. Dia cukupkan mungkin dengan makanan yang cukup sederhana, tapi kita tidak pernah kekurangan suatu apapun juga. Ya. Dia berikan kepada kita kecukupan yang selayaknya untuk hidup di dunia ini. Semuanya serba mapan, semuanya serba baik. Ya. Dan itulah yang memang yang boleh dinikmati oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Yang harapannya hanya kepada kayu salib Tuhan Yesus saja. Ya. Dan inilah pengharapan yang sesungguhnya. Kalau ada satu masalah yang datang saat ini, katakanlah mungkin COVID yang ada di hadapan kita, ya. Virus yang tidak terlihat mata, tapi begitu menghancurkan semua segi-segi sendi-sendi ekonomi di negara kita, bahkan di seluruh dunia ini. Ya. Ini memang jangan khawatir. Sekali lagi boleh saya katakan, jangan khawatir apapun juga. Pengharapan kita tadi itu, ya, adalah pengharapan yang sesungguhnya ada karena percaya kita kepada Dia. Sesungguhnya hidup di dalam kehidupan kita dan menghidupi iman percaya kita senantiasa tumbuh kepada Dia. Ya. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya. Mungkin pada satu titik kita kena masalah, ya. Tapi pada titik yang lain ternyata Tuhan buka jalan dan kita hanya melongo. Tuhan, ternyata Engkau luar biasa menghidupi imanku, menghidupi pengharapanku, sehingga iman kita semakin bertumbuh ke dalam Dia. Ada masalah lagi yang kedua, ada masalah lagi yang ketiga, ada problem kehidupan yang keempat. Tapi kita akan menyaksikan betapa dengan iman kita, dengan pengharapan kita yang sungguh-sungguh kepada Dia, ya, itu begitu nyata pertolongan Tuhan menghidupi kehidupan kerohanian kita. Ya. Bapak Abraham contohnya yang paling luar biasa. Dia menjadi tokoh orang yang dikatakan bapak orang percaya.
bapak orang beriman. Dan Tuhan buktikan imannya itu kepada Abraham. Karena engkau percaya aku, maka kenyataan-kenyataan itu mulai terjadi buat kehidupannya. Ya. Dan dia nyatakan dengan sangat lengkap. Ada iman, ada pengharapan yang dinyatakan nyata dalam kehidupannya saat itu juga. Dalam kehidupan yang masih dia hidup di dunia ini. Tapi juga ada pengharapan yang memang dia belum menikmatinya. Tapi itu kita melihat saat ini begitu nyata apa yang diimani oleh Bapak Abraham. Bahkan yang tidak kelihatan pun kita yakin dan percaya Bapak Abraham ada dalam kerajaan surga yang mulia. Contoh yang sangat sederhana, sangat simpel dan sangat nyata dalam kehidupan kita. Bapak Abraham contohnya yang paling gampang. Waktu dia kepingin anak, tidak punya anak sampai berapa tahun tidak punya anak. Tapi ternyata karena pengharapannya hanya kepada Tuhan, imannya begitu besar kepada Tuhan, berpengharapan punya anak. Kasih tidak sama Tuhan? Kasih. Mungkin Abraham setelah itu dia meninggal dunia. Tapi Tuhan janjikan apa? Keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Nyata enggak? Mungkin Bapak Abraham enggak melihat itu. Mungkin dia hanya melihat keturunan ketiga atau keempat. Dia mungkin melihat Yakub. Dia melihat Ishak, dia melihat Yakub. Tapi sepertinya setelah itu dia tidak melihat apa-apa sebab dia harus meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita baca Alkitab kita, kalau kita renungkan firman Tuhan, lihat apakah pengharapan yang diharapkan oleh Abraham melalui imannya kepada Tuhan, melalui janji Tuhan kepada dia, jadi tidak? Semuanya jadi. Dan luar biasa kita menyaksikan kebesaran Tuhan, janji-janji yang begitu nyata. Doa orang percaya yang benar-benar mempunyai pengharapan yang digantungkan, yang dicantol kita itu di belakang tabir, itu begitu nyata bagi kehidupan Bapak Abraham. Saya yakin dan percaya di dalam kehidupan kita pun juga. Apapun yang kita harapkan di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, apapun yang kita gadang-gadang di dalam iman kita kepada Dia, yakin dan percaya Tuhan akan kasih, Tuhan akan berikan itu buat setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya hanya dengan satu kata, iman kepada Dia, maka pengharapan itu akan nyata buat kehidupan kita. Sebab memang sekali lagi saya katakan, kalau iman itu tanpa pengharapan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tak usah percaya, buat apa? Pengharapan itu tidak jadi nyata buat kehidupan kita. Tapi diajari kita dari hari ke hari melalui kehidupan kita yang kita lalui, bahwa pengharapan itu nyata bagi kehidupan orang percaya. Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya renungan pagi ini boleh menguatkan kita semua, menguatkan saya, juga menguatkan Bapak Ibu semuanya untuk melalui hari-hari ke depan yang mungkin di dalam kelihatan kita, di dalam penglihatan kita, dalam kasat mata kita melihat semuanya buntu, semuanya sedang mengkhawatirkan, semuanya menakutkan. Tapi yakin dan percaya, pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Puji nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami yang mengucap syukur untuk ibadah pagi ini. Kalau kami boleh bersekutu, Tuhan, menaikkan pujian kami kepadamu, menaikkan syukur kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan Indonesia, buat Pak Jokowi, buat Pak Wakil Presiden. Tuhan, Pak Maruf Amin, juga kepada jajaran yang di bawahnya. Tuhan lindungi, Tuhan tambahkan hikmat untuk boleh memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Bangsa yang mengasihi Engkau, bangsa yang cintakan Engkau Tuhan. Engkau yang akan melawati, Engkau yang Tuhan memberikan berkat-Mu, kasih-Mu buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu Tuhan seantero bumi ini. Kami yakin dan percaya semuanya tidak lepas dari kasih Tuhan Yesus Kristus,
dari apa yang diharapkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus, banyak orang semakin percaya melalui hamba-hambamu yang ada di berbagai tempat di ujung bumi ini Bapa. Khususnya untuk bangsa Indonesia, hamba-hambamu yang ada di Indonesia Tuhan, para bapak gembala, para pendeta, para apapun juga Tuhan yang ada di sekeliling kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan untuk hamba-hambamu, untuk mereka, untuk kekasih-kekasih kami Tuhan. Dan Engkau nyatakan semua berkat-Mu, semua kekuatan-Mu Tuhan untuk kami boleh mengarungi kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua penderita sakit COVID Tuhan saat ini yang ada di sekeliling kami, yang sepertinya semakin hari semakin menghimpit kehidupan kami Tuhan, semakin mendekat kepada kami. Tapi kami berharap kepada-Mu saja Tuhan, bahwa apapun yang terjadi sekeliling kami tidak akan menjamah kehidupan kami. Engkau beri penghiburan, beri kekuatan Tuhan buat hamba-hambamu, buat anak-anakmu yang terkena dampak dari penyakit ini Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, Engkau beri kesehatan yang prima Tuhan buat setiap kehidupan mereka. Khusus untuk sedang jemaat-Mu Tuhan di BPCC Bali, apapun juga Tuhan yang mungkin dialami oleh hamba-hambamu saat ini, mungkin dalam kekhawatirannya, dalam masalah ekonominya, dalam masalah rumah tangganya, dalam masalah keluarganya. Tuhan, Engkau yang atur, Engkau yang Tuhan, Engkau yang memberi belas kasihan kepada mereka. Biarlah hamba-hambamu, saudara jemaat-Mu di BPCC ini Bapa, senantiasa boleh berharap, boleh berdoa, hanya menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saja. Sehingga di dalam semua hal, nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.